Hi, welcome back. This is me, Maulana speaking, and in this video, we are going to be talking about how to respond to common questions. Di video kali ini kita akan melanjutkan sebenarnya ya ke materi yang sebelumnya, di mana Anda sudah nonton common questions in English. Ada 20 pertanyaan yang paling sering ditanyakan dalam komunikasi sehari-hari dalam bahasa Inggris. Nah, kali ini kita akan belajar tentang bagaimana cara meresponnya. Tadi Anda sudah tahu pertanyaannya, sekarang kalau Anda ditanya pertanyaan itu gimana cara jawabnya. So, let's get to it. Nah, jadi cara cepatnya ada tanda tanya di akhir. Dan yang lain seperti ini. Okay, it's going to be quite a long video. Ini videonya mungkin agak panjang karena materinya juga banyak. Jadi semua materi seperti biasa sudah saya sediakan di kolom deskripsi di bawah. Silakan Anda kopas aja untuk Anda pelajari lebih lanjut ya. Kata-kata yang semua yang ada di flip chart ini semuanya ada di deskripsi di bawah. So, yang pertama adalah what do you do? What do you do artinya apa? Yes, what do you do adalah pertanyaan tentang kamu kerjanya apa. Nah, cara jawabnya banyak cara. Yang pertama adalah kalau misalnya Anda seorang, let's say mahasiswa atau siswa, ya I am a student. Harusnya ada, ya, I am a student. Student itu boleh pelajar, boleh mahasiswa. Ya, kalau mau lebih afdolnya lagi, a college student kalau Anda mahasiswa. Tapi di luar negeri sebenarnya enggak terlalu populer, mahasiswa itu enggak terlalu populer. Semuanya sama student. Selama Anda belajar, Anda student gitu ya. I am a student. Boleh juga kalau misalnya Anda ganti yang lain. Kebetulan Anda misalnya seorang insinyur, engineer ya. Boleh aja I am an engineer. Oke, dan seterusnya Anda sesuaikan dengan profesi Anda. Yang paling penting di sini adalah ini, I am. Awali dengan I am, baru profesinya apa? I am a student, I am an engineer, I am what? A pilot, I am a teacher, I am, etc. Banyak ya. Next one. Boleh juga cara menjawab atau merespon ke pertanyaan what do you do dengan kalimat seperti ini, I work in bla 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 ya. Kata kuncinya adalah I work in bla bla bla. Saya kerja di, atau I learn in university apa gitu. Oh, I study in mana kampusnya gitu. So kata kuncinya adalah I work in atau I study in. Nah, kadang-kadang nanti ada yang bilang, aduh kakak saya belum punya pekerjaan, saya pengangguran. Terus bahasa Inggrisnya gimana? Anda bisa gunakan ini. I am unemployed at the moment. I am unemployed at the moment. Saya nggak ada kerjaan saat ini. At the moment, saat ini. Unemployed artinya pengangguran atau nggak ada kerjaan. Pengangguran kayaknya kasar ya. I am unemployed at the moment meaning I have no job. Oke, saya nggak punya kerja. And then next, kadang-kadang seperti banyakkan orang sekarang lagi booming ya, rata-rata orang punya bisnis sendiri atau menjalankan bisnisnya masing-masing. Anda bisa gunakan I run my own business. I run my own business. Artinya saya ngejalanin bisnis, saya punya bisnis ya. I run my own business. Oke, next one. Gimana kalau misalnya ditanya orang what do you do? Saya sudah nggak punya pekerjaan karena saya sudah pensiun. Nah, ini nih. I am retired now. Retired itu artinya pensiun. I am retired now. I used to be an engineer. I used to be meaning dulunya I used to be dulunya an engineer. Saya seorang insinyur atau teknisi. Oke, itu kalau what do you do ya. Jadi mulai dari student tadi sudah nggak punya kerjaan udah, kalau sudah pensiun juga udah. Saya kasih tahu gimana cara mengungkapkannya dalam bahasa Inggris. Next, are you married? Udah nikah atau belum? Oke, dan cara jawabnya juga ada beberapa pilihan tergantung situasi Anda masing-masing ya. Kalau Anda sudah menikah, jawabnya tentu yes. I have been married for 2 years now. I have been married, saya sudah menikah for 2 years now. Udah 2 tahun nikah.
Next one. Nah, ini nggak enak sih, tapi ya udahlah ya. I am divorced. I am divorced artinya saya sudah cerai, sudah pisah dengan pasangan saya. I am divorced. Oke, ini divorced ini bukan putus ya, tapi putus pernikahan, bukan putus pacaran. Ya, jangan nanti Anda belum menikah, cuman pacaran aja atau sudah putus bilangnya I'm divorced. Oke, jangan. Oke, and then next, I am engaged. Engaged ini artinya sudah tunangan. Nah, kalau misalnya tunangan, bilangnya tunangan, jangan married. Oke, I am engaged. We are getting married next year. We are getting married, kami akan menikah next year, tahun depan. Next one, are you married? Udah nikah atau belum? No, but I am in a relationship. I am in a relationship meaning saya punya pasangan, saya punya hubungan spesial atau komitmen ya, saya punya komitmen dengan seseorang. Maksudnya apa? Kalau di Indonesia saya kurang tahu ya, in a relationship itu umum atau tidak, tapi kalau misalnya di luar, ini kebiasaan atau kultur, kalau misalnya ada cewek atau cowok gitu ya, in a relationship statusnya, jangan deketin lagi, karena dia udah ada yang punya gitu loh. Single but taken, lebih kurang kayak gitu, dia single tapi taken by somebody else. Cari yang lain, oke? Next one. Nope. Are you married? Nope. Nope ini adalah informal way atau casual way of saying no. Jadi kalau no ini mungkin udah biasa, Anda boleh menggunakan nope. Nope, enggak, saya belum nikah. I am single. I am single. Saya single atau masih sendiri. Gitu. Oke, on to the next one. Lanjut. Why are you learning English? Why are you learning English? Artinya kenapa kamu belajar bahasa Inggris? Sudah ya di video sebelumnya ya. Nah, Anda bisa jawab atau respon simply by saying for work, untuk kerjaan. Karena memang nggak bisa dipungkiri ya. Banyak pekerjaan sekarang terutama di perusahaan-perusahaan yang multinasional misalnya, perusahaan-perusahaan migas atau bahkan sekarang institusi dalam negeri pun wajib bisa bahasa Inggris. Jadi for work ya. Oke, selanjutnya adalah kalau misalnya ditanya why are you learning English, kalau misalnya situasinya atau untuk Anda itu so I can communicate when I travel, kalau Anda sering jalan-jalan maka kemampuan bahasa Inggris juga menjadi sangat critical, penting sekali. Karena misalnya kalau Anda jalan-jalan nggak usah jauh-jauh deh, ke Thailand, ke Bangkok aja, nggak mungkin kan ya Anda ngomongnya pakai bahasa daerah atau bahasa Indonesia, harus menggunakan bahasa Inggris. Jadi when I travel so I can communicate with others ya, minimal hotel, ke transportasi, mau makan Anda aman gitu ya, untuk survivalnya dapat gitu. So I can communicate when I travel. Yang selanjutnya kenapa orang belajar bahasa Inggris? Ya ini banyak macam ya. I love learning new languages. Ini saya beberapa tahun yang lalu. Kalau ditanya kenapa saya belajar banyak bahasa, saya pernah itu mencoba belajar 9 bahasa. Because I love learning new languages. Saya suka belajar atau cari tahu tentang bahasa-bahasa yang baru, yang asing itu, yang aneh-aneh itu saya suka gitu loh. Nah, alasan lain ketika Anda ditanyakan why are you learning English adalah because I'd like to immigrate to the US. Mana tahu ya kan, Anda misalnya mau pindah ke Amerika, misalnya imigrasi, Anda bisa gunakan ini. Because I would like to immigrate to the US. Mau pindah negara ke Amerika. Next, I'm thinking of studying in England. Bisa jadi ya. Ada juga orang yang belajar bahasa Inggris karena dia berencana untuk kuliah atau sekolah di Inggris ya. I'm thinking of studying in England. Alright, next one. Where or how did you learn English? Belajar bahasa Inggrisnya di mana? Terus cara belajarnya gimana? Oke. Nah, jawaban yang pertama yang bisa Anda gunakan adalah I took classes for 3 years. Misalnya ini contoh aja ya. I took classes artinya saya kursus ya. Kalau literalnya kan saya ngambil kelas ya. Ngambil kelas itu maksudnya kursus. Saya kursus for 3 years, selama 3 tahun itu. Next one, oke, ini contoh narsis dikit. I did an intensive course with Mr. Mola, misalnya. Kebetulan kan saya juga punya kursus online bahasa Inggris. Bisa jadi Anda juga menggunakan ini. I did an intensive course with Mr. Mola. Kursus intensif bersama Mr. Mola, contoh. Next one, I've been studying on my own. Oke, ini yang saya lakukan dulu ya.
Saya belajarnya sendiri. I have been studying on my own, artinya belajar sendiri. Otodidak, on my own, otodidak. Next, I picked it up from movies and songs. I picked it up, oke, ini mungkin baru buat Anda ya. Pick up a language artinya belajar. Ini informal aja ya, casual form of learn. Jadi I picked up a language atau I picked it up, I picked a language itu artinya I learn a language atau I acquire a language. I picked it up from movies and songs. Ada juga orang yang belajarnya itu dengan nonton film dan juga lagu atau musik ya, musik. Next one. Nah, ada juga ini jawaban yang unik ya. My girlfriend taught me. Ada juga tuh yang pacar saya atau teman perempuan saya ngajarin saya, taught me. Taught itu adalah past form dari teach ya. Oke, itu adalah pilihan kira-kira kalau misalnya Anda ditanya where did you learn English atau how did you learn English. Next one. What do you do in your free time? Kalau kamu kosong, kamu biasanya ngapain? Alright, pilihannya juga ada banyak. Ini disesuaikan dengan situasi masing-masing aja. Di sini saya ada list sekitar 5 ya. Saya nggak tahu apakah ini relate dengan situasi Anda atau tidak. Kalau relate, tinggal Anda gunakan. I don't have any free time. Oh my God. Oke, kasihan ya. Saya nggak punya waktu kosong. I don't have any free time. Meaning, ya dia nggak ada bisa ngerjain apapun karena dia nggak punya free time, mungkin selalu bekerja. Dan ini by the way, informasi juga di luar negeri orang itu sering dan biasa sekali, normal sekali itu punya double bahkan triple job. Dia punya 9 to 5 job, jam 9 sampai jam 5 sore kerja di kantoran atau mungkin di mana, pokoknya dia kerja 9 to 5. Terus pulang kerja break 1 jam, itu dia kerja lagi di restoran. Banyak orang seperti itu di Amerika terutama ya. Itu kenapa ada opsi jawaban ini. Kalau di Indonesia saya nggak tahu apakah, ya mungkin banyak juga yang double job, mungkin banyak juga ya. So kalau Anda mungkin full kerja seharian, pulang itu udah jam 12 malam, and then harus tidur cepat-cepat supaya Anda pagi-pagi cepat bisa kerja lagi. So you can say, I don't have any free time. Tapi saya berdoa semoga yang nonton video ini, kalaupun sedang double job atau 3 job, in the near future, Anda bisa ya lebih baik lagi supaya kerjanya cukup 9 to 5 aja and then sisanya untuk keluarga. Amin. Oke. Next one. I usually hang out with friends. Nah, I usually ini agak saya ajarin sedikit pronunciation-nya ya. Bukan usually, no. Ininya di drop, dihilangkan jadi usually. Saya biasanya hang out, nongkrong, ngobrol-ngobrol with friends, dengan teman-teman. Jadi kalau lagi kosong, ngobrol-ngobrol dengan teman-teman. Oke, hang out. Next, I go running a lot. Mungkin ini orangnya sporty kali ya, jadi dia suka lari. Bukan lari dari kenyataan, tapi ya lari olahraga. Oke, I go running a lot. Saya sering lari kalau free time. Ini by the way juga bisa release stress ya, bisa melepaskan stres-stres di kepala kita dengan lari. Next one, I do volunteer work. Nah ini saya suka salut sama orang-orang yang begini. Jadi dia di free time dia, misalnya weekend, Sabtu, Minggu, di luar negeri ya. Di Indonesia juga saya kira banyak, tapi mungkin tidak membudaya. Di luar negeri itu biasa sekali, mulai dari anak sekolah, mahasiswa sampai yang sudah bekerja, itu mereka punya social project, ada project sosialnya. Jadi dia untuk Sabtu Minggu dia volunteer. Volunteer itu jadi sukarelawan. Volunteer itu sukarela artinya ya. Sukarelawan, volunteer. Jadi kerja-kerja yang volunteer, yang sukarelawan sifatnya, dan ini tidak for the sake of money, bukan cari uang karena kebanyakan nggak digaji juga. Syukur-syukur dapat minum ya. Oke, yang ada keluar uang biasanya. Makanya saya sering salut sama orang-orang yang menyempatkan jadi volunteer ya. Next one. I like reading and relaxing at home. Nah, ada yang juga, ini kayaknya for most of us ya, kebanyakan kita kalau free time mungkin like kita sudah kerja 5-6 hari, and then tentunya sisa waktu kita mau relax aja, nyantai-nyantai aja di rumah at home sambil baca
buku favorit atau majalah favorit, atau mungkin lagi baca e-book ya, PDF. Zaman sekarang mungkin orang bacanya PDF atau e-book. Oke, itu adalah beberapa pilihan atau varian cara merespon ke pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya tuliskan di sini. Materinya ada di deskripsi. Di video berikutnya kita akan membahas bagaimana cara merespon pertanyaan-pertanyaan lain, karena ini belum selesai memang. Kan di video sebelumnya ada 20 pertanyaan ya, yang ini kayaknya baru sekitar 6. And seperti biasa, kalau misalnya Anda punya pertanyaan terkait dengan materi ini atau dengan terkait dengan apapun yang ada hubungannya dengan bahasa Inggris, silahkan Anda drop pertanyaannya di DM Instagram saya aja ya, biar bisa langsung. So, link Instagram saya ada di bawah. Dan kalau misalnya Anda punya pilihan jawaban yang lain terkait dengan pertanyaan ini, silahkan Anda juga tuliskan di kolom komentar. Nanti akan saya koreksi kalau misalnya salah, mana tahu, ya kan? Atau mungkin Anda bisa mendapatkan insight kata-kata yang lebih baik mungkin, bisa jadi. Nah, jadi silahkan Anda drop komentar, respon pertanyaan-pertanyaan ini. And terakhir, seperti biasa juga, kalau misalnya Anda merasa video ini bermanfaat untuk Anda, bisa jadi video ini juga akan bermanfaat untuk orang lain. Silahkan share videonya, mumpung video ini gratis. Thank you for watching this video. Tonton materi berikutnya, ada di sekitar sini atau mungkin di sini, saya nggak tahu, tergantung editornya. And bye for now. Oh ya, sebelum tonton video saya yang lain, pastikan cek deskripsi di bawah. Ada link download ebook gratis, skrip materi yang dibahas di video, dan banyak info menarik dan bermanfaat untuk kamu. Terima kasih sudah tonton, like, comment, share, dan subscribe ke channel ini. Until next time.